Hai Bunda, masuk yuk kita ngobrol-ngobrol di dalam. Selamat datang di rumahnya Cinta yang sederhana tapi manis. Gini loh, udah banyak sekali DM, ribuan DM yang minta Tante menceritakan tentang parenting antara Cinta dengan Tante sehingga punya anak yang sesukses dia. Hari ini akan dibuka ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu seperti apa isi rumah Cinta. Sekarang kita ke ruangan kerja Cinta kalau dia di rumah ya. Karena dia punya kantor, tapi kalau di rumah dia bekerja di sini. Sekarang kita ke ruang baca, sekalian tempat istirahat Cinta. Karena sofanya bisa jadi tempat tidur sambil melihat air mancur. Jadi seperti healing, kayak meditation gitu. Cinta butuh sekali itu, kalau enggak dia bisa wah bener-bener stres dan jatuh. Nah ini living roomnya Cinta. Biasanya Cinta hobinya tuh nonton TV di rumah. Jadi dia jarang nonton film di bioskop, dia lebih suka nonton TV di rumah. Dia juga biasanya undang teman-temannya makan di rumah. Ya, terus sekarang kita ke dapurnya Cinta. Cinta itu hobinya masak. Makanya dapurnya istimewa karena dia hobinya masak. Sekarang kita ke kolam renang ya. Dia tuh kalau udah stres, biasanya dia langsung loncat ke kolamnya pure gitu. Yuk. Ini juga tempat healing prosesnya Cinta. Biasanya dia lari dari dalam langsung loncat ke sini. Jadi seger gitu kan. Oke, house tour udah selesai. Sekarang kita ngobrol-ngobrol di dalam ya. Nama saya Herdiana Kiel, ibunda dari Cinta Laura Kiel. Sekarang saya sudah pensiun sejak Februari 2022. Dulunya saya manajer Cinta selama 15 tahun, tapi sekarang saya betul-betul pensiun di Bali bersama suami. Tapi kadang-kadang tetap ke Jakarta untuk mengurus masalah-masalah hukum yang Cinta hadapi. Walaupun masalah-masalah hukum yang biasa-biasa aja, bukan masalah hukum yang berat. Mudah-mudahan tidak pernah ada masalah hukum yang berat. Jadi sejak 11 tahun yang lalu Cinta kan pindah ke Amerika untuk kuliah di Columbia University. Kebetulan suami saya juga pensiun pada tahun itu. Jadi kita pindah ke Bali untuk menikmati hidup, istirahat setelah berpuluh-puluh tahun bekerja keras. Kalau bule kan begitu, semasa muda bekerja keras, setelah tua menikmati hidup gitu. Jadi saya bersyukur sekali bisa tinggal di Bali karena Bali itu sangat indah, suasananya nyaman, betul-betul cocok untuk orang-orang yang pensiun. Cinta sekarang sedang syuting di Thailand untuk Amazon Indonesia, pulang akhir bulan ini dan awal bulan September sudah ke Bali untuk syuting film lainnya sampai akhir Oktober. Nanti awal Oktober dia harus ke Paris untuk mewakili suatu brand internasional di Paris Fashion Week. Jadi betul-betul sekarang Cinta sedang sangat amat kelewat sibuk, kalau sampai sebetulnya udah overloaded. Sepertinya Cinta juga udah terlalu stres, sudah terlalu capek. Makanya mungkin nanti di November Cinta akan istirahat untuk beberapa bulan, mungkin tidak dulu menerima tawaran-tawaran film gitu ya, karena kasihan dia udah terlalu capek. Saya juga nggak mau dia sakit hanya gara-gara pekerjaannya gitu. Dia juga masih muda, dia harus menikmati hidup, dia harus bermain dengan teman-temannya. Jadi saya ingin dia tetap menjadi gadis yang normal, sebesar apapun namanya, sehebat apapun kesuksesannya.
Pertama saya bersyukur dulu ya, saya ucapkan alhamdulillah karena anak saya betul-betul sukses dan membuat bangga keluarga, membuat bangga Indonesia, membuat bangga ya menjadi panutan anak-anak muda karena memang cinta dari kecil filosofinya itu education is number one. Dan sekarang apalagi dia menjadi ikon dari menjadi duta dari Kementerian Perempuan dan Anak sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dia betul-betul apapun tugas yang diberikan kepada Cinta itu akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi dia tidak hanya menjadi duta tapi tidak melakukan apa-apa, dia melakukan segalanya. Dia melakukan edukasi kepada perempuan-perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia untuk tahu harus berbuat apa kalau mereka mengalami kekerasan baik fisik ataupun verbal. Jadi luar biasa. Saya dan suami saya sebagai orang tua tuh seperti bersyukur luar biasa, seperti ketiban bintang. Mungkin semuanya terlihat lebih indah di luar daripada di dalam. Sebenarnya hubungan ibu dan anak atau ayah dan anak itu pasti ada masalah. Oke, dari sampai umur 13 tahun, Cinta sama saya itu lebih dari dekat. Kita tuh kayak 2 in 1. Cinta selalu bilang, "Mami, aku nggak bisa hidup tanpa Mami. Jadi aku lebih baik mati duluan, karena kalau Mami yang mati duluan, aku nggak bisa hidup tanpa Mami." Jadi itu buat saya, aduh, sedih banget tapi bahagia banget kok bisa anak saya begitu cinta sama saya gitu ya. Sampai waktu saya naik haji, hanya 2 minggu lebih dia sakit dan sampai di opname. Jadi kedekatan kita dulu memang luar biasa, indah sekali. Tapi saya sangat mengerti juga begitu usianya 13 tahun mulai terjadi perubahan-perubahan, mulai terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Apalagi dia itu anak kawin campur, beda budaya. Dan dia selalu sekolah di international school yang pendidikannya pun beda dengan di kita. Cara mendidik mereka, cara menghormati orang-orang yang lebih tua itu berbeda sekali di budaya kita yang ketimuran dengan budaya barat. Jadi mulai terjadi konflik antara saya dan Cinta. Ada hal-hal yang menurut saya tuh lucu gitu, kayak waktu itu kan ada jargon, sudah hujan, becek, tidak ada ojek. Cinta kan gara-gara itu menjadi fenomenal di seluruh dunia, sampai kalau kita ada di Jerman pun di airport atau kita ada di Amerika di airport tuh pelajar-pelajar Indonesia tuh ini, "Cinta, udah hujan, becek, nggak ada ojek." Buat saya itu lucu, luar biasa ya, anak saya sampai fenomenal gara-gara itu. Tapi buat Cinta itu beda, buat Cinta itu bully. Dia merasa dibully sama seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemanapun dia pergi, dia dibully karena jargon itu dan aksen dia. Dia kan dulu aksennya sangat ke barat-baratan. Jadi dia tuh merasa rupanya tuh dia memendam kesedihan dan sakit hati atau malu atau tersinggung yang luar biasa yang saya tidak tahu itu di situ. Jadi saya sedih sekali kok sampai saya tidak tahu kenapa Cinta nggak jujur ke saya gitu, bahwa dia tuh tidak suka, bahwa itu buat dia tuh bully, bukan suatu yang lucu atau bangga gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dari situ saya belajar bahwa usia saya sama Cinta pun perbedaannya sangat jauh. Kita beda 30 tahun. Jadi kita juga beda generasi. Dia millennials, sementara saya vintage. Saya vintage. Jadi memang terjadi gap cara berpikir, gap budaya, banyak sekali hal-hal yang saya sekarang baru sadar kenapa dulu kita sering sekali ribut untuk hal-hal yang tidak penting. Rupanya itu perbedaan gap itu, perbedaan generasi, apapun yang menurut saya tuh biasa, menurut anak-anak generasi sekarang tuh luar biasa gitu. Bisa buat mereka itu bisa penghinaan, bisa bully, bisa. Jadi sekarang saya sangat mengerti setelah di usia saya yang matang, sangat matang, dan saya juga mempelajari semua dari
podcast cinta, talk show cinta. Akhirnya saya tahu bahwa berarti itu ada kesalahpahaman di antara kita yang cukup lama tidak diketahui oleh saya. Walaupun hubungan kita tetap baik, cinta tetap sopan, setiap dia berbuat kesalahan, dia akan minta maaf ke saya, dan setiap dia ada kerjaan besar, selalu dia minta doa dari saya. Jadi pokoknya tetap baik, tapi kadang-kadang saya melihat kayak ada kemarahan yang dia tahan gitu. Sekarang baru tahu, kemarahan yang dia tahan itu ternyata itu yang menurut saya lucu, menurut dia itu bully gitu. Jadi maafin Mami ya sayang ya, Mami baru tahu sekarang. Iya, Tante selalu bilang sayang, syukuri aja. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sejelek-jeleknya jargon itu, sebenci-bencinya cinta dengan jargon itu membuat cinta sangat terkenal, membuat cinta sangat sukses. Akhirnya Cinta kan di podcast terakhirnya bilang, sekarang saya sudah menerima, saya sudah memaafkan, saya sudah mengerti gitu. Jadi dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia bilang gitu. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin saya pun sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Dan memang keputusan saya untuk mundur sebagai manajernya Cinta itu, saya rasa itu yang terbaik. Karena kesatu, sudah waktunya saya mengurus suami saya, ya, sudah waktunya saya mengurus suami saya sepenuhnya. Sudah waktunya saya menikmati hidup bersama suami saya. Dan sudah waktunya Cinta sudah dewasa, Cinta sudah mandiri, Cinta sudah jauh lebih pintar dari saya, cara berpikirnya juga jauh lebih dari saya. Jadi itu sekarang tuh udah beda generasi. Saya manajer untuk generasi masa lalu, untuk generasi masa sekarang saya udah nggak bisa gitu. Dan buat saya juga sudah terlalu capek. Tapi saya akan selalu mendoakan dia 24/7. Jadi 24 jam dia ada di dalam doa-doa saya. Saya selalu bilang, Cinta, you are always in my prayers. Jadi saya rasa itu yang terpenting, karena doa ibu itu menembus langit. Sering terjadi konflik pasti, terutama urusan pacar. Karena sebagai ibu, saya tuh nggak bisa menutupi. Kalau saya nggak suka, saya nggak bisa menutupi ketidaksukaan saya. Karena niat saya baik, nggak mungkin seorang ibu ingin menjatuhkan anaknya gitu kan. Saya ingin melindungi dia. Dan saya tuh mungkin Cinta jauh lebih pintar dari saya, tapi pengalaman saya jauh lebih banyak dari Cinta. Jadi sebagai seorang ibu kita punya sixth sense. Kita bisa langsung tahu, begitu kita ngelihat seorang pria gitu, anak laki-laki yang mendekati anak saya udah bisa tahu ini laki-laki tujuannya apa. Saya langsung tahu ini tujuannya hanya ingin pacaran, atau tujuannya hanya ingin ikut populer, atau tujuannya uang. Saya udah tahu sekali gitu. Jadi tapi Cinta nggak pernah mau mendengar. Namanya juga anak remaja. Anak remaja itu kan ngerasa dia paling benar, dia paling hebat, dia paling segala, dan paling tahu. Tapi bisa dicek di semua talk show, ujung-ujungnya dia selalu bilang, aku tuh selalu marah-marah ke Mami kalau Mami nggak setuju dengan pacar aku. Tapi ujung-ujungnya memang Mami yang selalu betul. Jadi I admit it that my mom always right. Dia selalu bilang begitu. Jadi udah gitu dia minta maaf sama saya. Tapi kita sempat dulu dengan salah satu pacara Cinta sampai kita agak renggang untuk 3 bulan gitu. Jadi kita hampir tidak pernah bicara gitu, karena buat saya ini fatal sekali gitu. Kalau dia sama ini fatal. Jadi lebih baik saya tetap pada pendirian saya tidak setuju. Dan betul, waktu setelah putus dia berterima kasih sama saya bahwa, oh you are right mom, you always right, but you know I'm young, I always think I know better. Jadi siapa yang salah dia yang minta maaf. Jadi kalau Cinta memang merasa salah, dia minta maaf. Kalau saya merasa salah, saya minta maaf. Jadi buat saya nggak usah malu untuk meminta maaf, walaupun kepada anak kita sendiri gitu, atau kepada yang lebih muda. Kalau memang salah ya kita harus minta maaf gitu.
Ya, jadi waktu saya hamil, saya kan nggak di Indonesia ya, kita selalu di luar negeri kan. Nah, itu kan saya selalu nyidam makanan Indonesia. Jadi saya selalu minta tolong orang-orang kedutaan atau orang-orang konsulat untuk masakin saya makanan Indonesia seperti ikan asin pedas atau teri pete dan sebagainya. Saya lupa kalau saya itu sedang hamil, sebenarnya nggak boleh makan pedas gitu kan. Tapi justru karena itu, jadi sekarang Cinta itu suka banget pedas sama seperti saya. Mungkin lebih parah dari saya kesukaannya sama pedas. Karena waktu saya lagi menyusui pun, saya makannya selalu yang pedas-pedas gitu. Jadi itu kenangan-kenangan manis yang kadang-kadang saya tuh, aduh. Oh ya, ada satu lagi tapi yang paling penting. Waktu saya sedang hamil Cinta, saya tuh selalu membaca surat Maria supaya kelahirannya gampang dan surat Yusuf supaya anaknya kalau perempuan cantik lahir batin, kalau laki-laki ganteng tapi juga baik gitu, soleh lahir batin. Jadi ya itulah lahirnya jadi seperti ini. Jadi kalau saya percaya dengan kekuatan doa gitu. Sebetulnya enggak, sebetulnya Cinta tuh anak yang sangat baik gitu ya. Cuman saya tuh kasihan karena kita selalu pindah-pindah negara kan. Misalnya 2 tahun di Jerman, 2 tahun di Malaysia, 2 tahun misalnya di Middle East, 2 tahun di Indonesia, selalu pindah-pindah. Akhirnya jadi Cinta itu kan nggak punya teman. Dia tuh hanya, dia selalu tinggal di dalam hotel. Jadi temennya tuh either staff hotel atau babysitternya dia gitu kan. Jadi dia nggak bergaul. Jadi dia waktu kecil tuh anak yang sangat minder, pemalu. Nah, waktu dia tadinya olahragawati, jadi dia dulu juara berenang ya, dia banyak ada medali emas, medali perak, medali perunggu, tapi dari antar international school seluruh Indonesia. Jadi dia dulunya atlet, tapi dia kena usus buntu, jadi harus berhenti sebagai atlet. Terus gurunya bilang, "Bu, ini kasihan nih anak ibu, dia begitu cantik, begitu pinter, tapi dia nggak bisa bergaul, dia pemalu, dia minder. Bagaimana kalau ibu ikutkan lomba acting and modeling contest nih, saya ada," dia bilang. "Ini biar nanti kalau Cinta menang, Cinta bisa bergaul, bisa punya banyak teman." Akhirnya saya oke deh. Akhirnya saya ikutkan lomba dan dia juara ke-1 acting and modeling contest itu. Kebetulan jurinya Sanjay Maulani waktu itu dari MD Entertainment. Langsung ditawari untuk main 2 film sebagai peran utama gitu. Nah, dari situlah keluar tuh jargon yang fenomenal itu gitu, yang menurut saya itu bless tapi menurut Cinta itu curse. Bully gitu. Karena gini, begitu dia masuk dunia entertainment baru 6 bulan dia udah jadi the best actress SCTV. Jadi memang dia jadi child star, star anak-anak, bintang anak-anak itu dalam waktu yang sangat cepat gitu, instan, nggak nunggu setahun, 6 bulan udah langsung sangat terkenal gara-gara jargon itu kan. Sebenarnya kan saya pengacara dan saya dulu calon anggota DPR kan, dari sebuah partai, tapi akhirnya saya mundur dari semua itu. Saya mundur sebagai calon anggota DPR, saya juga mundur dari law firm karena kata suami saya harus fokus mau keluarga atau mau karir. Akhirnya saya pilih keluarga. Jadi saya itu 24 jam mendampingi Cinta. Makanya Cinta bisa selamat sampai usia segini tanpa drugs, tanpa hal-hal yang membahayakan. Karena banyak sekali di luar negeri sana child star itu yang committed suicide kan, karena jadi bunuh diri karena mereka nggak sanggup dengan beratnya dunia entertainment, showbiz. Itu kayak artis-artis Korea kan banyak yang bunuh diri, artis Jepang, artis Cina gitu kan, memang berat sekali. Jadi memang itu harus didampingi oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Jadi orang luar akan melihat, wah maminya Cinta enak banget ya, anaknya cantik, sukses dan sebagainya. Padahal pengorbanan kita itu
ibaratnya kita mandi air mata dan mandi darah gitu, tapi keluarnya kan seperti glowing. Ya itu tante kan nggak pernah bergaul jadinya juga. Hidup tante hanya di lokasi syuting, di lokasi film, di lokasi iklan, hanya di lokasi di TV, di itu aja selama 15 tahun. Terus juga yaitu konflik dengan cinta yang hampir terjadi setiap hari setelah dia remaja, karena beda generasi itu. Saya nggak tahu dia maunya gimana, sementara saya juga mungkin budaya saya juga terlalu ketimuran, jadi didikan orang tua saya kan ingin terapkan ke anak saya, sementara di zaman sekarang itu tidak bisa seperti dulu. Kita kan sama orang tua, hormatnya luar biasa. Kita mau berkata keras aja nggak berani gitu. Kalau anak sekarang kan bebas. Dan satu lagi yang saya ingin, sekarang tuh kalau nggak salah di Amerika tuh ada budaya baru yang sedang dikampanyekan gitu, bahwa seorang anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan, tapi orang tuanya yang menginginkan anak. Jadi kewajiban orang tua membesarkan anak-anaknya sampai sukses, tapi tidak ada kewajiban dari anak-anaknya untuk berbakti atau membalas budi dan sebagainya kepada orang tua. Jadi itu sebenarnya sangat mengerikan, karena anak-anak sekarang tuh hampir-hampir tidak ada sopan santunnya sama orang tua. Dan mereka tuh, waduh, kalau buat saya sih orang tua kerja keras, sementara anak-anaknya hanya bermain-main dengan gadget gitu. Aduh, buat saya itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Untung hal itu tidak terjadi pada Cinta gitu. Jadi Cinta tetap menghormati saya, tetap menghormati ayahnya. Walaupun kita sering berargumentasi keras gitu ya, jadi perdebatan yang keras gitu, sering terjadi perdebatan yang keras yang ya karena saya juga sudah menikah dengan papinya Cinta selama 30 tahun, saya tahu budaya dia. Jadi buat saya selama kata-katanya bukan kata-kata kasar, tidak apa-apa, kita boleh berdebat sedebat-debatnya, sehebat-hebatnya, asal dalam koridor gitu loh. Nah, itu juga tuh yang sering terjadi masalah antara saya dengan suami saya juga gitu. Sementara dia lebih menerapkan cara mendidik ala barat kan. Ada bagusnya. Yang paling bagus dari suami saya itu disiplin. Makanya Cinta kan disiplinnya luar biasa. Bisa cek dengan semua PH, dengan brand manapun bahwa Cinta tuh sangat disiplin, on time, pekerja keras. Itu bagus, tapi ada hal-hal yang saya tidak cocok dengan budaya barat. Sementara dari kecil, saya selalu tanamkan agama, saya selalu tanamkan kesantunan, saya juga mengajarkan untuk menyayangi orang lain gitu. Jadi dari kecil saya udah tanamkan di diri Cinta, kita tuh berkah sekali hidup kita berkecukupan. Jadi kita tidak boleh lupa dengan orang-orang di sekeliling kita yang kesulitan. Makanya sejak umur 10 tahun dia belum jadi artis, dia sudah menjadi guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang kita bangun. Jadi kan kita punya yayasan yang mendirikan sekolah-sekolah. Cinta tuh dari umur 10 tahun udah menjadi guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang kita bangun. Setelah dia jadi artis, dia tidak ada waktu kan. Sebagian dari uangnya itu kita sumbangkan untuk sosial, dan Cinta tidak masalah mau berapapun yang saya keluarkan untuk sosial, dia tidak akan protes, dia tidak akan marah. Tapi kalau dipakai untuk foya-foya, dia pasti akan marah. Karena didikan bapaknya satu lagi yang bagus, diajar berhemat. Jadi bule itu kan selalu gitu, di masa muda mereka kerja keras dan hidupnya hemat. Nanti begitu mereka tua, itu mereka betul-betul tinggal menikmati hidup, nggak perlu pusing apapun. Karena memang mereka selama muda tuh hidupnya tuh berhemat gitu. Jadi kayak dulu Cinta, kalau artis-artis lain kan begitu sukses beli mobil mewah, beli Mercy, beli Lamborghini, beli Ferrari. Cinta nggak, sama bapaknya nggak boleh. Kamu nggak boleh beli yang kayak gitu. Kamu cukup pakai yang biasa-biasa aja, yang middle class, yang penting nyaman. Terus juga Cinta juga dari kecil udah saya didik bahwa
dia selalu mendengarkan. Jadi saya senangnya tuh dia tuh selalu mendengarkan hal-hal yang positif dari saya tanpa dia komentar. Dulu kan saya sering diwawancara wartawan, "Ibu, kenapa ibu hidupnya begitu sederhana, tidak pernah memakai tas-tas mewah atau barang-barang mewah?" Ya, karena saya bilang harga tas itu 100 juta bisa untuk membiayai begitu banyak anak-anak, bisa untuk maintenance sekolah. Itu rupanya dia tuh mendengarkan dengan sangat baik, dan dia sampai dewasa itu dia kerjakan. Jadi saya bilang, nih anak luar biasa. Nggak banyak omong, tapi dia bisa menyerap semua yang baik gitu, dan tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Misalnya kan kalau saya kan kecentilan gitu, terlalu banyak. Kalau dia kan nggak, dia kalem gitu. Pokoknya luar biasa. Saya bersyukur punya anak seperti Cinta. Oke, jadi kalau masalah investasi sebetulnya bapaknya yang lebih dominan, karena saya harus mengakui bahwa saya soal investasi dunia saya sangat buruk. Saya cuma tahu investasi akhirat. Jadi saya hanya tahu kalau gimana cara berbagi atau bersedekah, atau itu saya tahu. Tapi kalau masalah investasi dunia memang saya bukan businesswoman. Itu suami saya yang jago gitu. Jadi Cinta diajarkan, bagusnya uang kamu taruh di obligasi atau taruh di deposito. Pokoknya yang aman. Suami saya tuh nggak mau dia main kripto atau dia main yang high risk, high gain, high risk yang memang dijanjikan keuntungan yang sangat besar, tapi juga itu kerugiannya bisa dalam waktu 1 hari kita habis semua harta kita gitu. Dan satu lagi yang Cinta pinter sekali, dia belajar sendiri. Sekarang dia banyak investasi di tanah gitu. Jadi dia beli tanah di sini, beli tanah di sana, karena tanah itu aman. Dia nggak perlu dirawat, nggak perlu diurus, tapi harganya naik terus gitu loh. Daripada investasi di berlian atau investasi di mobil, buat dia lebih suka investasi di tanah dan di obligasi atau deposito yang aman gitu. Investasi tas mewah sama sekali enggak, investasi perhiasan berlian juga enggak. Pokoknya investasinya dia di tanah dan obligasi, deposito, reksadana. Dan sekarang dia juga punya manajemen company, dia juga komisaris di sebuah perusahaan. Pokoknya dia juga sudah mulai ingin dari depan kamera menjadi di belakang kamera. Dia ini sekarang lagi perjalanan menuju itu. Dia jadi ingin jadi businesswoman, dia ingin jadi mungkin businesswoman, CEO sebuah perusahaan besar. Karena kalau politik walaupun banyak sekali tawaran-tawaran, dia belum menerima. Kayak dia dari lulus sarjana tuh dia udah ditawarin jadi anggota DPR, dia belum mau. Terus ada tawaran wamen, dia juga belum mau gitu. Aku nanti aja langsung jadi menteri, dia bilang. Mungkin nanti 2029, dia bilang, aku langsung jadi menteri aja. Kalau 2024 aku masih lebih fokus ke karir, dia bilang. Kesatu, intinya dulu, ya, jangan pernah memaksakan kehendak. Itu dulu, intinya dulu. Terus, setiap hari harus kasih waktu untuk anak kita minimum sesibuk-sibuknya kasih 2 jam untuk kita diskusi. Minimum, karena saya lihat orang tua sekarang anaknya main gadget, orang tuanya juga main gadget. Jadi nggak pernah mereka tuh berdiskusi, ngobrol. Saya lihat di restoran 4 orang, bapak, ibu, 2 anak, semuanya dengan gadgetnya masing-masing. Mereka nggak ngobrol. Jadi bener-bener tuh jelas aja mereka nggak deket sama orang tuanya. Mereka nggak pernah ngobrol. Terus mereka menyerahkan juga ke babysitter gitu kan, ke asisten rumah tangga. Oke, sesibuk-sibuknya kita, saya bilang, pasti ada waktu buat anak kita. Jadi saya tuh sama Cinta selalu kita diskusi, Cin, ada apa nih, coba kita ngobrol gitu, ada masalah apa, bicara sama mami. Kalau mami salah minta maaf, kalau emang Cinta yang salah coba dengerin kata mami. Ini dari perkara ini negatifnya segini, positifnya segini. Sekarang Cinta pikir mau ambil yang mana nih gitu. Terus yang kedua, suami saya mendidik dia disiplin dan hemat. Saya mendidik dia menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, dan berbagi kepada sesama. Jadi betul-betul pendidikan Barat dan Timur itu betul-betul bersatu di Cinta, tapi yang baik-baiknya gitu. Jadi alhamdulillah lagi. Saya nggak setuju dengan gaya parenting yang helikopter. Jadi anak kita tuh kita
kontrol 24 jam itu impossible. Nanti dia malah jadi curi-curi. Dia jadi akan diam-diam di belakang kita, dia melakukan hal-hal yang kita selalu larang. Sebetulnya sebaiknya kita tuh gini, kalau kita mau melarang anak kita, kasih tahu dulu karena apa gitu. Misalnya, kamu nggak boleh ini karena ini, kamu nggak boleh itu karena itu, gitu ya. Jadi jangan, oh kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi nggak dijelasin kenapanya. Anak kan jadi bingung, akhirnya dia jadi curi-curi gitu loh. Kalau sebetulnya saya harus jujur bahwa kepercayaan diri cinta ini muncul sangat percaya diri seperti sekarang ya. Dia kan sekarang betul-betul kayak Iron Lady gitu. Dia tuh percaya diri, dia berani, asal benar dia berani gitu. Kepada siapapun dia berani. Sebetulnya itu dibentuk oleh dia sendiri, bukan dari saya atau suami saya. Itu dia yang membentuk sendiri setelah dia mengalami banyak hal-hal yang sangat berat. Mungkin yang sampai ke titik terdalam atau into the core gitu kalau bahasa Inggris, udah sampai yang mentok, sampai yang paling berat yang dia alami, sampai akhirnya dia dari situ seperti terlahir kembali sebagai perempuan yang betul-betul mandiri, berani speak up gitu. Untuk kebenaran akan saya lawan apapun gitu. Jadi ya itu seperti saya bilang, jadi dia belajar dari pengalaman gitu. Ini masalah pribadi dia, jadi bukan dengan saya. Jadi dia setelah dia dewasa, dia mengalami banyak hal yang luar biasa beratnya, tidak ada hubungan dengan saya ataupun suami saya, masalah pribadi dia sendiri yang sangat berat, yang membuat dia akhirnya bangkit gitu. Dia bangkit, dia belajar untuk berdamai dengan dirinya, dia belajar untuk berdamai dengan kemarahannya, berdamai dengan kesedihannya. Jadi dia sekarang betul-betul bahagia karena udah, kan kita tuh gini, sebenarnya kita tuh sebelum kita memaafkan musuh kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Karena walaupun kita udah memaafkan musuh kita, tapi kalau hati kita belum bisa deep down nih, yang paling dalam nih, belum bisa memaafkan, belum bisa berdamai dengan masalah kita itu, kita akan tetap selalu sedih, akan tetap selalu merasa sakit, dendam, marah dan sebagainya. Jadi berdamailah dengan diri kita sendiri dulu sebelum kita berdamai dengan orang lain. Yang paling sulit buat saya dan Om mendidik cinta, yaitu gap, generation gap. Kita tuh berbeda terlalu jauh. Cinta dengan papinya beda 42 tahun, dengan saya beda 30 tahun. Jadi itu masalah terbesar kita, itu beda generasi. Saya sama saya sama suami saya itu old fashion ya, kita vintage. Sementara cinta tuh generasi milenial, maybe mungkin Gen Z, dia tuh masih Gen Z juga. Jadi emang nggak akan ketemu, emang beda. Jadi jangan dipaksakan. Lebih baik seperti yang Cinta bilang, bikin boundaries. Jadi udah, Cinta harus sudah mandiri, saya sama papinya jangan ikut campur. Kalau Cinta ada waktu, nengok kita semua dalam keadaan bahagia gitu, tidak ada saling memaksakan kehendak gitu. Kalau Cinta sibuk, kita sebagai orang tua juga harus mengerti, jangan merasa, oh kok gitu sih ngelupain kita. Enggak, kita sangat mengerti dia sibuk sekali. Dia masih bisa nelfon kita aja, kita udah seneng gitu loh. Betul, itu juga sebetulnya bapaknya tidak setuju Cinta sekolah di Amerika. Bapaknya lebih memilih Cinta sekolah di yang dekat-dekat saja, misalnya di Singapura atau di Australia. Tapi kita juga tidak mau memaksakan kehendak ke Cinta, karena kita tahu kebahagiaan Cinta itu cita-cita Cinta dari kecil. Cinta itu ingin kuliah di Amerika dan mengejar karir Hollywood gitu. Jadi ya sudah, emang itu mungkin jalannya dia, kita lepas, kita doakan. Jadi hasilnya bagus gitu, dia cum laude lulusnya, dan dia juga main 5 film Hollywood. Itu kan sudah pencapaian yang luar biasa gitu. Kalau itu dulu mungkin masih lebih papanya Cinta. Jadi papanya Cinta yang karena gini, Cinta itu kan kita selalu keliling dunia. Kalau Cinta di sekolah Indonesia, takutnya nanti Cinta kebingungan. Misalnya,
nanti dia di Jakarta International School, nanti dia di misalnya dia di sekolah negeri, terus dia di Jerman, sekolah Jerman, itu akan terjadi lagi gap yang luar biasa. Sementara kalau dia di international school itu hampir sama di seluruh dunia. German school di Indonesia sama German school di Amerika sama. International school di Jakarta dengan di Amerika sama. Jadi dia bisa mengikuti dengan mudah mata pelajaran dimanapun dia berada gitu. Jadi papanya yang tentuin, oke, walaupun sangat mahal, saya bayar untuk sekolah cinta. Karena buat orang bule, orang asing, education is number one, dan itu turun ke cinta. Karena dulu tuh belum seperti sekarang. Sekarang saya tahu banyak sekali hal-hal yang negatif yang saya dengar tentang international school. Tapi zaman dulu cinta itu belum ada yang seperti itu. Jadi makanya kita ya santai-santai aja. Kita taunya oh ini international school terbaik di Jakarta, ya sudah masuk saja ke situ. Kita nggak repot-repot. Seperti sekarang, saya akan cek kalau misalnya cinta baru sekarang masuk international school, saya akan cek ini gimana guru-gurunya, gimana pendidikannya gitu. Itu luar biasanya cinta. Sebenarnya saya sedih sekali dulu waktu dia sekolah high school, SMA, dia tuh dari jam 6 pagi sudah berangkat sekolah sampai jam 4 sore. Jam 4 sore langsung ke lokasi syuting sampai jam 12 malam. Setiap hari seperti itu. Kadang-kadang Sabtu Minggu pun ada syuting ya. Jadi memang dia masa remaja dia memang kurang bahagia. Jadi dia kurang bergaul sama teman-teman karena kehidupannya hanya di lokasi syuting gitu. Jadi saya sih sangat mengerti kalau dia sekarang misalnya seperti kadang-kadang melampiaskan, gue mau main gitu, gue mau main karena dulu gue nggak main. Saya harus terima karena memang dia waktu kecilnya dia nggak pernah bermain gitu. Jadi kalau sekarang dia misalnya kadang-kadang, mami aku pengen 1 bulan off, aku mau berlibur, harus kita kasih karena kasihan juga. Lagi pula nggak bisa kita tuh ngejar karir, ngejar uang terus-menerus, nggak bisa. Harus dipikirkan juga kebahagiaan mereka, kesehatan mereka gitu kan. Jangan sampai nanti larinya jadi ke yang aneh-aneh karena mereka nggak bahagia gitu loh. Tetap diutamakan karena cintanya nggak mau. Buat dia tuh bolos 1 hari pun nggak bisa. Itu jadi udah setiap saya tanda tangan kontrak itu dulu nggak boleh ganggu sekolah. Jadi siapa yang mau pakai cinta, konsekuensinya tidak boleh di hari sekolah atau setelah pulang sekolah. Jadi itu udah semua PH udah tahu kalau dengan cinta aturannya ketat gitu. Tapi tetap aja tuh mereka mau, malah cinta sepertinya dia menjadi ikon artis yang berpendidikan gitu. Jadi ada artis yang ikon skandal, ada artis yang ikon ini, ikon itu. Saya bersyukur cinta ikon education. Satu, dia harus berpendidikan ya, karena itu kalau orang nggak berpendidikan jadi pacarnya cinta itu nggak akan match. Cinta itu yang dibicarakan bukan masalah tas, make up, baju, tapi dia akan berbicara masalah politik, masalah pendidikan, masalah perempuan. Kalau pacarnya nggak berpendidikan terus mau gimana? Kalau masih pacaran memang nggak masalah, kita masih mesra-mesraan yang pokoknya asal pelukan aja udah happy. Tapi kalau nanti udah menikah itu beda. Kita tuh hidup kita nggak hanya peluk-pelukan, cium-ciuman, tapi banyak hal. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah segala macem. Jadi kalau buat cinta, pertama dia harus educated dulu, ya. Kedua, dia juga harus sopan. Saya lihat banyak anak-anak sekarang tuh yang nggak ada sopan santunnya. Saya tuh udah nggak suka. Kalau ngelihat anak sama orang tua nggak sopan, buat saya udah no. Itu nggak bisa. Tetap harus hormati orang yang lebih tua. Nggak perlu nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk, nggak perlu. Tapi kan ada gestur bahwa dia tuh respect sama kita gitu. Karena saya lihat sekarang ada anak-anak orang tuanya misalnya lagi nyuci piring atau apa, mereka pacaran aja gitu. Itu kan apa itu, nggak bisa. Jadi tetap dia harus sopan, harus punya kesantunan ya. Itu nomor 2. Ketiga, bibit bebet bobot. Jadi juga nggak bisa asal-asalan gitu. Karena nanti setelah menikah, kalau lagi masih kalau hanya buat pacaran,
Mungkin sama siapapun nggak ada masalah, tapi kalau mau ke jenjang serius itu nggak bisa. Kita harus lihat semuanya gitu, karena saya nggak mau kawin setahun cerai, kawin berapa bulan cerai, nanti perceraiannya juga jelek sekali, musuhan, saling menjelekkan, buka aib masing-masing, nggak perlulah. Jadi saya nggak pernah maksa tuh, cinta kapan kawin, cinta kapan punya anak, nggak ada tuh. Cinta, mami doakan semoga cinta dapat yang terbaik, jodoh yang akan membahagiakan dunia akhirat. Pokoknya mami selalu doakan. Saya selalu gitu. Sekarang terserah cinta, karena cinta sudah dewasa. Tapi cinta tahu kan, yang mami udah bilang dari dulu, bahwa harus begini, 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 supaya lihat mami papi. Mami papi udah 30 tahun menikah, kita seperti baru menikah 3 bulan yang lalu. Kita selalu mesra, kita selalu saling menghormati gitu kan. Jadi akhirnya cinta suka bilang, ya oke deh mami, aku mau cari yang kayak papi. Jadi gitu. Jadi buat saya normal kalau kita berargumentasi dengan anak kita, oke, asal ada koridornya. Nggak bisa misalnya dengan kata-kata yang kasar. Boleh berargumentasi berjam-jam tapi dengan kata-kata yang sopan. Cinta sayang, mami ingin mengucapkan selamat untuk semua kesuksesan yang sudah cinta raih. Cinta betul-betul membuat mami dan papi bangga. Cinta juga membuat Indonesia bangga. Dan mami juga ingin minta maaf sama Cinta kalau selama ini ada kesalahan-kesalahan yang mami nggak tahu. Karena kita berbeda generasi sayang. Mami 30 tahun lebih tua dari Cinta, apalagi papi 42 tahun lebih tua dari Cinta. Jadi pasti banyak hal-hal yang menurut orang-orang zaman dulu itu benar, tapi menurut anak-anak zaman sekarang itu ketinggalan zaman. Atau yang menurut mami itu buruk banget, untuk anak-anak sekarang itu biasa. Jadi mami minta maaf ya kalau selama ini banyak hal-hal yang membuat Cinta sedih atau yang membuat Cinta sakit hati. Pokoknya Cinta akan selalu ada di dalam doa-doa mami. Dalam setiap nafas mami ada doa buat Cinta. Semoga Cinta juga ya sayang mendapatkan jodoh yang terbaik yang akan membahagiakan dunia akhirat. Mami tidak akan memaksa kapan Cinta harus kawin, Cinta kapan harus punya anak, enggak. Itu semuanya terserah Cinta karena Cinta sudah dewasa. Tapi mami tetap mendoakan yang terbaik buat Cinta supaya Cinta berbahagia di dunia ini dan di akhirat kelak.